Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad at-tayyibin at-tahirin wa ashabi Muhammad al-mayamin al-muntajabin. Pada kuliah terdahulu mungkin sudah dibicarakan ada 4 macam sabar. Hari ini kita akan membicarakan tingkatan-tingkatan sabar. Seperti kita ketahui, sabar itu adalah salah satu makom di dalam perjalanan tasawuf. Ada sabar yang khusus berada pada tingkat awam, ada sabar yang sudah berada pada tingkat khawas, dan ada sabar pada tingkat khawasul khawas. Sambil mengulangi dulu yang mungkin sudah disampaikan oleh pembicara terdahulu tentang macam-macam sabar. Jadi sabar itu bertingkat-tingkat, bergantung kepada macam sabar yang kita lakukan. Kadang-kadang kan bertabrakan antara 2 macam kesabaran. Kita harus memilih sabar mana yang harus kita dahulukan. Kita dapat memilihnya kalau kita mengetahui tingkatannya. Misalnya, untuk mencari ilmu kita memerlukan kesabaran. Pada saat yang sama, karena kita menuntut ilmu, maka kita harus berpisah dengan orang-orang yang kita cintai. Itu pun memerlukan kesabaran. Kesabaran mana yang harus didahulukan? Kesabaran menuntut ilmu atau kesabaran dalam meninggalkan keluarga? Tapi sebelum menjelaskan derajat-derajat sabar itu, kita ingin mereview kembali apa yang sudah dijelaskan kemarin. Sabar itu bisa kita bagi 2. Sabar idtirari, sabar karena terpaksa. Apa ada yang sabar karena terpaksa? Ada ya. Bahwa kesabaran itu harus kita lakukan. Lalu satu lagi, sabar ikhtiari, sabar karena kita memilih untuk bersabar. Kedua, sabar itu bisa terjadi pada tubuh kita, badani kita sebut, dan bisa terjadi pada jiwa kita atau nafsani. Kita mulai dengan sabar yang idtirari. Sabar itu karena terpaksa. Jadi kita harus menerimanya dengan sabar. Dalam badan kita misalnya, kalau kita mendapat kecelakaan, kalau kita jatuh sakit, itu sabar itu harus kita lakukan karena sesuatu yang tidak bisa kita tolak. Sakit itu tiba-tiba datang, sakit itu tidak kita pilih, dia datang tiba-tiba. Kecelakaan yang kita alami juga tidak kita pilih, itu datang dengan tiba-tiba. Dan kita dituntut untuk bersabar. Itu sabar itu kita sebut sabar idtirari yang bersifat badani. Sabar idtirari yang badani dan sabar idtirari yang bersifat nafsani, yang ini berkaitan dengan jiwa kita. Kita misalnya tiba-tiba kehilangan orang yang kita cintai, kita harus menanggung penderitaan di dalam jiwa kita karena kehilangan orang yang kita cintai. Dan kehilangannya itu tidak bisa kita rencanakan. Itu idtirari, datang kepada kita secara tiba-tiba, kita tidak bisa memilih. Dan kesabaran yang harus kita tanggung adalah kesabaran kita secara kejiwaan, secara nafsani, secara psikologis. Kemudian ada sabar ikhtiari. Sabar ikhtiari itu sabar karena peristiwa yang kita pilih. Dalam tubuh kita misalnya, kita mau bersabar menanggung penderitaan di dalam perjalanan haji. Apapun yang menimpa kita, kita tanggung dengan sabar. Seperti yang pernah kita bicarakan dalam salah satu tanya jawab di sini. Kita menerima semuanya dengan penuh kesabaran karena itu sudah kita pilih. Boleh saja tidak sabar dalam haji itu, misal kita tidak berangkat haji, dan kita tidak harus menanggung kesabaran dalam perjalanan haji. Dalam perjalanan haji itu, sabar kita itu bisa sabar badani, yaitu kita tanggung segala penderitaan, kelelahan, kesusahan, sakit juga, yang sakitnya itu karena perjalanan haji yang kita tempuh. Bisa juga sabar itu karena sabar nafsani. Dalam perjalanan haji kita berusaha untuk
tidak bertengkar, tidak berdebat. Itu pun semua karena pilihan. Kalau kita dicaci maki orang lain dan hati kita sakit, tapi kita tanggungkan rasa sakit itu karena kita memilih untuk bersabar menghadapi cacian orang lain itu sabar yang termasuk sabar ikhtiari dan nafsani. Ada persoalan di antara para ulama, mana katanya yang lebih mulia? Sebagian besar ulama mengatakan sabar ikhtiari itu jelas lebih mulia dari sabar idtirari, lebih tinggi derajatnya dari sabar idtirari. Mereka memberikan contoh dengan sabarnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu pernah harus menanggung sabar idtirari ketika saudara-saudaranya melemparkan dia ke dalam sumur. Ketika dilemparkan ke dalam sumur, Yusuf itu tidak punya pilihan. Ia harus menerima itu dengan kesabaran. Karena situasi yang menyebabkan dia sabar itu adalah situasi yang tidak dia rencanakan. Dia dipaksa, dilemparkan masuk ke sumur. Satu lagi sabar Yusuf itu ialah ketika dia diajak oleh istri Perdana Menteri, itu kan begitu dalam Al-Quran, Imro'atul Aziz. Ketika diajak oleh Imro'atul Aziz yang berpangkat, dan kalau penulis-penulis novel tentu menyebutkannya cantik lagi, berpangkat lagi. Ada sebuah novel khusus, tapi novel tasawuf kalau saya tidak salah, yang menulisnya Nizomi. Dan novel itu menceritakan kisah cinta antara Zulaikha dengan Yusuf. Nah, Yusuf, ketika Yusuf menolak ajakan Zulaikha, dia melakukan sabar ikhtiari. Kalau mengikuti hawa nafsunya, Al-Quran mengatakan begini, hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih, gitu di dalam surat Yusuf. Sebetulnya perempuan itu senang kepada Yusuf, dan Yusuf pun senang juga kepadanya. Sekiranya tidak turun bukti dari Tuhannya, sekiranya Yusuf tidak mendapat peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, Yusuf pun akan jatuh ke situ karena hammat bihi wa hamma biha. Keduanya sebetulnya sudah saling mencintai. Kisah Yusuf di dalam Al-Quran itu pernah dikritik oleh sekelompok kaum muslimin dari golongan Khawarij. Mereka berpendapat kisah Yusuf ini tidak mungkin katanya berasal dari Al-Quran. Masa Al-Quran menceritakan kisah cinta? Masa Al-Quran kita berkisah tentang affair seorang perempuan dan juga seorang laki-laki? Mereka tidak mau baca surat Yusuf karena dianggapnya itu ditambahkan ke dalam Al-Quran. Padahal walaupun Al-Quran mengisahkan itu, kita lihat bahwa di dalam Al-Quran kita menemukan dalam kisah Nabi Yusuf itu pelajaran-pelajaran yang sangat berharga. Dan intinya sih bukan pada affair itu, bukan pada hammat bihi wa hamma biha, tetapi intinya pada laula an ra'a burhana rabbih. Itu contoh kesabaran Yusuf yang bersifat nafsani dan ikhtiari. Dia kan bisa saja tidak sabar. Kalau dimasukkan ke sumur itu tidak ada pilihan, mau sabar atau tidak ya. Memang sudah berada di sumur itu dan dia harus menanggungnya. What cannot be cured, kata orang Inggris, must be endured. Apa yang tidak bisa disembuhkan, ya kepaksa harus ditanggung aja dengan sabar. Kata para ulama, sabar yang ikhtiari ini jelas lebih utama dari sabar yang idtirari. Walaupun kedua-duanya utama. Kita pernah menjelaskan di sini hadis-hadis tentang kesabaran yang bersifat badani dan yang bersifat idtirari. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala jatuhkan kepada kita satu situasi yang memaksa kita harus bersabar sehingga kita menjalankan satu amal soleh yang besar. Bahkan orang yang tidak pernah disuruh sabar oleh Allah Subhanahu wa taala, itu orang yang sudah celaka, sebetulnya sudah jatuh dalam kecelakaan. Saya ingin ulangi lagi hadis itu, yang sayangnya tidak ada di dalam hadis yang dibagikan, kalau saya tidak salah. Itu kan ada orang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orangnya tegap, sehat. Lalu ditanyalah,
Pernahkah kamu menderita umumul dam, sejenis penyakit? Pernahkah kamu menderita penyakit satu demi satu? Rasulullah sebutkan. Dia selalu menjawab, tidak. Tidak, saya tidak pernah kena sakit itu. Pernahkah kamu juga kehilangan harta kamu? Tidak pernah. Seumur hidup itu dia selalu beruntung terus kalau dagang. Pokoknya tidak pernah sakit, kalau dagang beruntung terus. Akhirnya ketika orang itu pergi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau kalian ingin tahu salah seorang penghuni neraka, lihatlah dia, kata dia. Kata Rasulullah. Mengapa? Karena orang itu tidak pernah dimasukkan ke dalam posisi harus bersabar yang idtirori itu. Jadi sabar idtirori itu juga utama, tapi lebih utama lagi sabar yang ikhtiari. Ketika kita menanggung sakit, kita bisa berhadapan dengan kedua kesabaran itu sekaligus, sabar idtirori dan sabar ikhtiari. Secara psikologis, karena orang yang terus-menerus menderita sakit yang agak lama, itu cenderung secara psikologis juga mudah tersinggung, mudah marah, mudah menggerutu, dan mudah memaki-maki orang lain karena kesalahan kecil sedikit pun. Nah, kalau kita berada dalam keadaan sakit, lalu kita dimaki-maki oleh orang lain, kita harus menanggung dua kesabaran. Satu sabar idtirori, yaitu badani, kita menanggung kesabaran dalam tubuh kita karena penderitaan akibat penyakit. Pada saat yang sama kita harus sabar untuk tidak tersinggung, untuk tidak marah kepada orang yang memaki-maki. Kadang-kadang buat orang yang sakit itu tidak memaki pun, hanya keterlambatan berkhidmat sedikit saja dia bisa meradang. Nah, dia tidak sanggup sabar secara ikhtiari. Karena di situ dia bisa memilih apakah dia bisa marah atau bisa tidak marah, apakah dia bisa menggerutu atau tidak bisa menggerutu. Dulu almarhum ayah seorang ustadz kita, Ustadz Agus Abu Bakar, adalah seorang penulis yang terkenal di Ujung Pandang, di Makassar. Dia sering menulis kolom kecil, mengisahkan kejadian-kejadian kecil pada masyarakat kecil yang ada di sekitarnya. Judul kolomnya itu Secangkir Kopi, kalau saya tidak salah, karena itu bisa dibaca sebelum cangkir kopi itu habis. Cerita itu udah habis kita baca. Dikisahkan ada seorang perempuan punya suami. Ini kayak cerita anak SD aja. Kalau anak SD biasanya gitu. Seorang perempuan punya suami, lalu kemudian gitu. Perempuan itu punya suami yang sangat buruk akhlaknya. Jadi pekerjaan suaminya itu setiap hari pulang larut malam dalam keadaan mabuk. Dan kalau dia sadar di rumahnya, pekerjaan keduanya adalah menyiksa istrinya, memukuli istrinya. Dalam keadaan seperti itu, si perempuan itu kalau suaminya datang dan memukuli dia, beberapa hari si perempuan itu tidak keluar dari rumahnya. Karena dia tidak ingin tetangganya tahu betapa babak belurnya tubuh dia. Jadi sebelum sembuh, dia tidak mau menampakkan wajahnya di hadapan tetangganya. Banyak orang menyarankan agar dia minta cerai kepada suaminya, tapi dia tidak pernah mengikuti saran itu. Dia tetap melayani suaminya, karena kata dia, dulu saya memilih dia karena cinta, dan saya tidak ingin meninggalkan dia karena kebencian. Hebat, kayak sufi aja itu. Jadi dia dengan sabar harus menanggung semuanya itu. Bukankah itu pilihan dia sendiri? Jadi dia tanggung itu. Sampai satu saat si jagoan kita itu rubuh karena sakit keras. Jadi dia sudah tergolek di ranjangnya dalam keadaan yang tidak bermanfaat sama sekali. Kemudian dia sakit, lalu sakitnya itu baunya luar biasa. Jadi sampai tetangganya ikut mencium bau tubuhnya itu. Dan orang menyaksikan satu hal yang mengherankan. Wajah si istri itu yang dahulu biasanya tidak begitu ceria, sekarang ceria dan seperti bersinar-sinar dengan penuh kegembiraan.
Orang menduga mungkin karena suaminya sekarang di rumah terus. Kalau dulu kan selalu keluyuran, sekarang di rumah terus. Dia memang dengan gembira melayani suaminya, itu mengurus makannya, bersabar menahan baunya yang luar biasa. Orang menyarankan juga, sudah sekarang suamimu itu tidak ada gunanya, kamu tinggalkan saja dia. Kata si perempuan itu, dulu saya berikut bersama dia ketika dia ada gunanya, dan saya tidak ingin meninggalkan dia ketika dia sudah tidak ada gunanya sama sekali gitu. Jadi habis manis sepah dibuang. Ini sebetulnya habisnya sebelumnya juga habis pahit ya. Sebelumnya juga pahit ya. Malah dengan sakitnya itu dia tidak menyiksa lagi istrinya. Singkatnya cerita, karena secangkir kopi itu hanya pendek, meninggallah si suami itu. Dan segera setelah suaminya meninggal, perempuan itu kelihatan sangat berduka cita. Kata Pak Arsal itu yang melukiskan cerita ini di dalam surat kabar Fajar di ujung pandang, 3 hari setelah itu, di samping kuburan suaminya yang masih baru itu, dibaringkan lagi satu jenazah baru, yaitu jenazah istrinya. Setelah suaminya meninggal dunia, kelihatan dia seperti menderita sekali. Orang-orang keheranan apa sebetulnya yang terjadi ya. Tidak ada penjelasan dari situ apa yang terjadi. Tetapi ya kita pikirkan sendiri saja itu. Menurut saya si perempuan itu, satu, dia memilih untuk sabar ikhtiari, baik yang menimpa badan dia maupun yang menimpa jiwa dia ya. Sabar ikhtiari yang badani dan nafsani. Dan kedua, kesabaran itu dia peroleh karena dia merasa bahwa dengan bersabar itu dia memikul satu amanah yang agung. Dia seakan-akan merasa bahwa Tuhan merancang dia untuk melayani suaminya yang seperti itu. Jadi ketika dulu suaminya pemabok, suka memukuli dia, dia berpikir kalau dia tinggalkan suaminya, siapa lagi yang bisa membimbing suaminya itu ke jalan yang benar? Siapa lagi yang bisa mengingatkan dia? Dan paling tidak, ketika ada suaminya, ada tempat pulang bagi suaminya. Setelah berbuat maksiat dan berbuat dosa itu, ada satu tempat pulang untuk beristirahat dari perbuatan dosanya di tempat kerja dan memulai perbuatan dosanya di rumahnya sendiri. Jadi dia merasa ada sense of mission untuk memikul semua. Nah karena itu sabar yang ikhtiari, yang bersifat badani dan nafsani ini lebih utama dari sabar yang idtirori. Karena sabar itu kita lakukan karena sebuah misi, karena sebuah cita-cita yang luhur, karena sebuah keinginan untuk memikul amanah. Sama seperti sabarnya orang yang menuntut ilmu, itu pahalanya lebih besar dari sabarnya orang yang ketimpa genting misalnya. Khusus tentang ketimpa genting ini ya, saya tidak tahu apa ini kesabaran jenis apa. Karena itu cerita dari Nasruddin Khoja. Nasruddin Khoja itu seorang sufi yang mengajarkan kita ajaran-ajaran sufi dengan kelucuannya. Sama seperti Jalaluddin Rumi juga yang bercerita kepada kita dengan kisah-kisah lucu. Satu saat Nasruddin Khoja itu dia lewat, Nasruddin Khoja lewat, lalu ada orang berada di atas genting gitu. Kemudian dia terpeleset, jatuh dan menimpa tubuh Nasruddin Khoja. Kemudian Nasruddin Khoja terkilir lehernya, dia dibawa ke rumah sakit. Kata Nasruddin Khoja di rumah sakit ditanya orang, apa pelajaran yang Anda peroleh dari peristiwa ini? Sufi sih. Jadi setiap apa yang terjadi pasti ada pelajarannya. Pelajaran yang pertama ialah jangan percaya kepada hukum sebab akibat, kata dia. Sebabnya dia yang salah, kenapa saya yang celaka, kata dia. Dia yang tergelincir, kenapa leher saya yang terkilir? Kalau mengikuti sebab akibat, mestinya yang jatuh itu, yang salah itu yang menderita. Dia tidak jatuh, dia lagi jalan, malah dia yang terkilir. Saya tidak tahu apa hubungannya dengan sabar ya. Tapi itu yang pertama, bahwa sabar dalam menanggung musibah, karena musibah itu adalah pilihan kita, itu lebih utama dari sabar menanggung musibah yang ditimpakan kepada kita secara terpaksa. Di sini ada beberapa hadis. Sabarnya para nabi, karena itu umumnya adalah sabar yang ikhtiari.
kebanyakanlah sabar yang ikhtiyari, yang bersifat badani dan yang bersifat nafsani. Karena itu nabi-nabi disebut selalu dengan dengan kesabarannya, dan tingkat keutamaan nabi berdasarkan kesabarannya. Di dalam surat Al-Ahqaf ayat 35 Allah berfirman, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Bersabarlah kamu seperti sabarnya ulul azmi di antara para rasul. Dan yang termasuk ulul azmi di antara para rasul itu dalam surat Asy-Syura ayat 13 disebutkan adalah Nabi Nuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jelas Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa. Dan kalau kita pelajari riwayat kelima orang Nabi itu, kesabaran yang mereka tanggung umumnya adalah kesabaran yang ikhtiyari, bukan kesabaran yang idtirari. Kesabaran menjauhi apa yang dilarang Allah. Dua-duanya sih utama, tetapi mana yang lebih utama di antara keduanya? Malah tiga dia menyebutkan. Ada tiga macam sabar. Satu, as-sabru 'alal ma'mur, sabar untuk mematuhi perintah Allah. Yang kedua, as-sabru 'anil mahdzur, sabar untuk meninggalkan apa yang dilarang Allah. Dan yang ketiga, as-sabru 'alal maqdur, sabar untuk hal yang sudah ditakdirkan Allah kepada kita. Yang pertama, as-sabru 'alal ma'mur. Kedua, as-sabru 'anil mahdzur. Dan yang ketiga, as-sabru 'alal maqdur. As-sabru 'alal ma'mur, bersabar untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. As-sabru 'anil mahdzur, bersabar untuk tidak melakukan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, as-sabru 'alal maqdur, bersabar untuk menerima apa yang ditentukan Allah kepada kita. Bersabar untuk menerima takdir yang sudah menimpa kita. Maqdur artinya yang ditentukan Allah kepada kita. Sebetulnya yang kedua itu kita bisa masukkan kepada kelompok sabar yang ikhtiyari. Ya, udah jelas. Sabar yang ikhtiyari itu lebih utama dari sabar yang ketiga yang kita sebut sabar yang idtirari. Kalau sudah Allah takdirkan kita seperti itu, seperti sakit dan sebagainya, itu sabar makdur. Yang satu dua di atas jelas lebih utama daripada nomor tiga. Sekarang persoalannya mana yang lebih utama? Sabar untuk melakukan perintah Allah dan sabar untuk meninggalkan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala di antara dua sabar itu? Orang yang sabar mematuhi perintahnya atau orang yang sabar meninggalkan cegahannya atau meninggalkan apa yang diharamkannya? Sebagian ada yang berpendapat bahwa sabar meninggalkan larangan Allah itu lebih berat ketimbang sabar memenuhi perintahnya, dengan beberapa alasan. Pertama, menghindarkan perbuatan maksiat itu hanya dilakukan oleh orang-orang soleh aja. Sementara melakukan kebaikan itu bisa juga dilakukan oleh orang jahat. Saya ambil contoh, maaf tapi contohnya sholat misalnya. Melakukan sholat itu kan menjalankan perintah Allah. Melakukan sholat itu bisa dilakukan oleh orang baik, juga bisa dilakukan oleh orang jahat. Apa ada orang jahat melakukan sholat? Oh, banyak sekali. Malah kebanyakan yang jahat itu yang melakukan sholat. Jadi tampaknya lebih susah meninggalkan kemaksiatan ketimbang melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lebih susah meninggalkan korupsi ketimbang melakukan haji. Lebih susah meninggalkan korupsi ketimbang melakukan haji. Kemarin ini setiap malam Jumat kita punya diskusi di sini, kelompok kecil saja. Bapak dan ibu-ibu yang mau ikut boleh juga. Setelah kita baca doa, kita diskusi sebentar. Diskusinya terbuka, tidak ada ceramahnya, pokoknya diskusi saja. Di antara tema diskusi itu tema klasik, tapi jawaban saya sekarang jadi berbeda dari dulu-dulu. Yaitu tema, mana sih yang lebih utama? Orang yang rajin sholat tapi kelakuannya buruk, dengan orang yang tidak pernah sholat tapi kelakuannya baik, ya, itu diskusi biasa lah. Cuma kalau dulu saya jawabnya dengan ringan begini,
Yang paling baik itu ialah orang yang salat dan kelakuannya baik. Itu tidak ada di dalam pilihan berganda. Kan pilihannya hanya ada dua. Sekarang saya dengan penuh keyakinan akan mengatakan lebih baik orang yang tidak sholat tapi berakhlak baik ketimbang orang yang suka salat tapi akhlaknya buruk. Karena orang yang seperti itu dosanya dua kali. Satu, dia melakukan akhlak yang buruk, dan kedua, dia melakukan akhlak buruk dengan berkedok kesalehan, dengan menjalankan salat yang baik, salatnya khusyuk, tapi sementara itu kemaksiatan terus menerus dilakukan. Karena untuk orang-orang yang tidak sholat, kemudian dia berbuat maksiat, berbuat buruk, hatinya gelisah, dia tidak tahan. Akhirnya dia jadi berbuat baik karena tidak tahan oleh perasaan bersalah, guilt feeling. Tapi kalau orang itu suka sholat, setelah dia berbuat salah, dia sholat, dia merasa bahwa Allah akan mengampuni dia. Jadi perasaan bersalahnya hilang, sehingga perbuatan salahnya itu dilakukan terus menerus. Karena apa? Karena sholat yang dia lakukan. Bukankah ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa sholat yang 5 waktu itu menghapus dosa-dosa kita? Sama seperti kata Rasulullah, kalau di depan rumah kamu mengalir sebuah sungai, lalu kamu setiap hari 5 kali mandi di sungai itu, apa masih tersisa kotoran padamu? Tidak ya Rasulullah. Seperti itulah sholat 5 waktu. Nah, ini orang yang ahli maksiat itu membayangkan begitu sholat dia bersihkan kotoran kemaksiatan itu. Apalagi setelah sholat itu baca lagi wirid, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar. Berkata Rasulullah dalam hadis, terhapuslah seluruh dosa kamu walaupun banyaknya seperti buih di lautan. Dia mikir, dosa saya sih belum sebanyak buih di lautan gitu ya. Jadi kalau hanya itu, makanya menurut saya udahlah lebih baik orang itu berakhlak baik aja, nggak sholat juga, ketimbang orang yang sholat tetapi berakhlak buruk. Dan Islam sudah banyak dirusak oleh orang-orang yang suka salat itu dengan akhlak yang buruk. Seperti yang pernah saya ceritakan, ada seorang datang kepada seorang ulama besar yang sedang berada di taman mempersiapkan ceramahnya, bukan di tazkiyah, bikin persiapan. Ulama-ulama besar sih kalau mau ngaji bikin persiapan dulu, baca-baca dulu buku. Kayak saya nih, saya takjub sebetulnya sama ulama-ulama besar lainnya yang ngaji tapi tidak baca apa-apa, langsung aja ngaji, dan bahannya seperti tidak pernah habis, karena emang mengulang itu lagi ya. Itu karena tidak baca. Tidak boleh sebetulnya ya ini. Tapi kita hanya menceritakan kelakuan, tidak menceritakan orang. Jadi ini tidak termasuk mempergunjingkan ya. Kalau disebut ulamanya misalnya Kiai Dodi Nasution, nah itu udah tidak boleh. Dia datang kepada ulama itu dan bertanya, Ustadz, saya ini mau berjuang untuk Islam. Bisakah Ustadz beri petunjuk apa yang harus saya lakukan? Kata pemuda itu. Pemuda itu datang pakai jin, rambutnya gondrong, lalu pakai kalung, macam-macam. Walaupun itu tidak menunjukkan keburukan kan, ini hanya untuk mendramatisir situasi. Lalu dia datang juga tidak begitu sopan, menemui ulama itu teriak-teriak, Ustadz, gitu. Saya ingin berjuang untuk Islam ini, apa yang harus saya lakukan? Apakah harus saya bawa kenceleng lalu berdiri di pinggir jalan dan meminta sumbangan kepada orang yang lewat, atau saya harus cari-cari jubah yang lebih putih dari yang dipakai oleh kebanyakan orang? Yang terakhirnya itu tambahan dari saya. Aslinya tidak begitu. Lalu kata ulama itu, ada nasihat saya bagi kamu. Sekarang kamu pergi ke pinggir jalan, teriak-teriak, saksikan oleh kalian semua hari ini saya keluar dari Islam. Atau kamu tulis buku, mengapa saya keluar dari Islam. Tulis buku seperti itu. Pemuda itu terkejut. Kenapa harus begitu? Karena insya Allah kalau orang seperti kamu keluar dari Islam, Islam tidak dikotori dan Islam menjadi bersih. Mungkin orang akan rame-rame masuk Islam karena keluarnya orang seperti kamu, kata gitu. Itu juga saya kira itu ya, orang-orang yang sholat tapi akhlaknya buruk, lebih baik keluar dari Islam aja. Itu mengotori Islam. Bukan berarti bahwa setelah ini kita rame-rame meninggalkan sholat lalu berakhlak juga tetap buruk. Karena seringkali pertanyaan itu disampaikan oleh orang yang sebetulnya akhlak dia juga buruk.
Lalu lihat ada orang lain salat, akhlaknya juga buruk sama, cuma dia punya kelebihan, dia sholat, sementara dia berakhlak buruk, dia tidak sholat. Jadi dia ngomong, ngapain sholat juga kalau kelakuan buruk seperti itu. Tentu orang yang itu akan berkata, apalagi kamu udah tidak sholat, kelakuan buruk lagi ya. Nah karena itu kembali lagi katanya, di antara sabar memenuhi perintah dengan sabar meninggalkan kemaksiatan, itu lebih utama sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, karena itu lebih berat dan lebih sulit kita lakukan. Yang kedua, alasan yang kedua, meninggalkan kemaksiatan itu adalah pertanda meninggalkan keinginan hawa nafsu kita, dan memerangi hawa nafsu itu jauh lebih berat daripada menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran sendiri memuji orang yang beruntung pada hari akhirat itu bukan orang yang rajin menjalankan sholat dan memenuhi perintah Allah. Al-Quran menyebutkannya wanahan nafsa anil hawa, dia yang sudah mencegah hawa nafsunya untuk menguasai dirinya, maka baginya adalah surga. Di dalam Al-Quran wanahan nafsa anil hawa. Dan orang mencapai beberapa karomah kemuliaan, ada bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan beberapa hadis, karena menghindari maksiat, karena sabar dalam menghindari maksiat, bukan karena sabar dalam mematuhi perintah Allah. Jadi orang yang memperoleh karomah-karomah itu, pertolongan Allah, itu bukan orang-orang yang paling sabar dalam melakukan salat 100 rakaat pada waktu nisfu Sa'ban, atau yang paling sabar untuk melakukan haji setiap tahun seperti yang dilakukan oleh para pembimbing haji seperti saya itu. Karena itu saya sering haji tapi tidak dapat karomah apapun itu, karena saya hanya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perintah dari bos saya, dari bimbingan haji itu. Dalam hadis, misalnya hadis yang terkenal dalam Sahih Bukhari, dikisahkan, walaupun Bapak dan Ibu sudah mendengar itu, tapi saya akan ulangi dengan singkat, tentang 3 orang yang terjebak masuk ke dalam gua ya. Lalu pintu gua itu tertutup, mereka berlindung dari hujan, masuk ke gua, lalu pintu gua itu tertutup, mereka tidak bisa keluar. Lalu salah seorang di antara mereka berkata, cobalah kenang amal apa yang pernah kamu lakukan, kemudian berdoalah dengan bertawasul melalui amal yang kamu lakukan itu. Salah seorang di antaranya berkata, ya Allah, dulu saya punya 2 orang tua yang sudah sangat rentak. Saya memperlakukan mereka sebaik-baiknya, saya berkhidmat kepada mereka sebaik-baiknya, sampai satu saat saya terlambat datang dan orang tua saya sudah tertidur. Pada tangan saya ada beberapa cawan susu. Saya tidak mau memberikannya kepada anak-anak saya karena khawatir mendahului kedua orang tua saya. Begitulah saya tidak tidur semalaman itu menunggu orang tua saya bangun, padahal anak-anak saya kehausan di samping saya. Kalau apa yang saya lakukan ini adalah perbuatan yang Engkau ridhoi, lepaskanlah aku. Kemudian batu gua itu bergeser sedikit, tapi tidak cukup untuk keluar. Lalu yang kedua berdoa, ya Allah, dulu saya punya seorang buruh yang bekerja pada saya. Pada waktu ia harus mengambil gajinya, ia menghilang. Akhirnya gaji itu saya simpan, saya usahakan. Setelah sekian tahun, buruh itu datang lagi kepada saya menagih gajinya, dan saya katakan, ambillah seluruh ternak yang ada di lembah itu semua adalah hasil dari gaji kamu yang kami usahakan. Orang itu berkata, janganlah engkau mencemoohkan aku hanya akan mengambil hakku saja. Tidak, kata dia, aku pelihara amanat kamu itu dan sekarang kamu boleh ambil itu. Singkatnya cerita, dia berdoa dengan menyebut amal itu dan bergeserlah batu gua itu. Yang ketiga berdoa, ya Allah, dulu saya mencintai seorang perempuan. Di situ disebutkan bintu ammi, dia ini anak pamanku. Sampai di negara Timur Tengah ada sebuah lagu cinta itu tentang seorang yang jatuh cinta kepada bintu ammi, kepada apa disebutnya ya, cousin ya, cousin, kepada
saudara sepupu, jatuh cinta pada saudara sepupunya. Sering itu ada kisah cinta dengan saudara sepupu itu. Dan supaya cerita itu ramai, biasanya gagal cintanya itu. Lalu dijadikanlah sebuah lagu yang memelas. Semua yang gagal dalam mencintai saudara sepupunya itu melakukan lagu itu. Dan lagu itu pernah populer di Timur Tengah karena mungkin banyak betul orang yang gagal karena kehilangan bintu ammah gitu. Balik lagi, saya mencintai dia dengan kecintaan yang luar biasa. Saya ajak dia berkencan, tapi dia menolak. Kecuali kalau engkau mau memberikan uang kepadaku, kata gitu. Itu dalam hadis itu. Jadi dari dulu ada cewek matre itu. Lalu saya bekerja keras, saya membanting tulang sampai akhirnya saya panggillah dia. Hampir katanya saya melakukan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, tapi perempuan itu berkata, "Ittaqillah wa la taftakhil khatam." Takutlah kamu kepada Allah dan jangan kau runtuhkan kehormatanku. Aku segera menjauh dari situ dan ada perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku tinggalkan perempuan itu. Nah, karena dia bergeserlah itu gua itu dan terbukalah pintu gua itu sehingga semuanya bisa keluar. Kalau kita lihat pada tiga hal itu, sebetulnya ketiga-tiganya adalah kesabaran dalam menghindari kemaksiatan. Orang yang pertama adalah sabar untuk tidak mengganggu orang tuanya. Yang kedua, dia sabar untuk tidak merampas hak buruh itu. Dan yang ketiga, sabar dia untuk tidak melakukan perzinahan. Karena itu turun bantuan Allah kepada mereka. Bantuan Allah sekali karomah itu lebih sering diberikan kepada orang yang sabar dalam menghindari kemaksiatan ketimbang kepada orang yang sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, perasaan ujub itu hanya masuk kepada orang yang menjalankan perintah Allah. Tidak pernah ada orang yang ujub karena kemaksiatan. Ujub itu kan perasaan bahwa diri kita ini orang yang soleh, orang yang bersih, orang yang suci. Dan ujub itu bisa menghancurkan seluruh amal saleh kita. Jadi amal saleh yang kita kerjakan dengan penuh kesabaran itu bisa hancur hanya karena ujub. Tapi kalau kita menghindari kemaksiatan, kita tidak pernah menderita ujub. Sehingga terhapus itu upaya kita menghindari kemaksiatan. Tidak ada karena ujub lalu orang yang menghindari kemaksiatan jatuh lagi kepada kemaksiatan berikutnya. Saya ingin mengulangi lagi hadis yang tentang dua orang yang masuk ke masjid, yang satu soleh, yang satu ahli maksiat. Ahli maksiat itu melihat orang soleh lewat. Wah, ini orang soleh ini mau ke masjid, saya ini ahli maksiat. Saya ingin ikut dialah, mudah-mudahan saya kebagian berkah dari kesalehannya. Waktu keduanya berangkat ke masjid, awan itu menaungi orang yang soleh itu. Dan jelas tidak menaungi orang yang salah itu. Dia dibiarkan kepanasan, masuk. Sampai di dalam, berduanya berdoa, keduanya salat. Keluar dari masjid, awan itu pindah di atas kepala orang yang salah itu. Dan orang yang soleh dibiarkan. Para malaikat bertanya, apa yang terjadi? Nah, kemudian disebutkanlah jawabannya. Orang yang soleh itu ketika dia berdoa, dia dipenuhi dengan perasaan ujub. Bahkan dia memandang rendah kepada orang yang salah itu. Ngapain ini berdoa di sini, kerja hanya maksiat aja. Dia tahu juga. Bahkan dia khawatir kemaksiatannya menular kepada dia. Sementara orang yang maksiat itu betul-betul bertaubat dengan tulus. Dia merasa orang yang penuh kemaksiatan. Jadi orang yang soleh itu datang kepada Allah dengan membawa kelebihan dirinya. Dan orang yang maksiat itu datang kepadanya dengan membawa segala kehinaan dirinya. Jadi orang yang ahli maksiat itu beribadah kepada Allah dengan zillatul ubudiyah, dengan perasaan hina, perasaan rendah. Sementara orang itu datang kepada Allah dengan kebanggaan bahwa dia sudah banyak melakukan ibadah, sudah nyimpen investasi cukup besar. Bahkan orang-orang seperti itu seringkali menuntut agar Allah itu memberikan pahalanya kepada dia dan memenuhi kehendaknya. Karena sholat itu investasi itu. Dan dia mengharapkan investasinya itu yang rate of return of investmentnya itu
kembalinya itu segera. Kan ada di antara ibu-ibu juga yang berkata, Ustadz, padahal saya ini udah berdoa terus menerus, kenapa saya tidak disembuhkan juga penyakit saya? Ustadz, saya udah salat malam, udah gitu, tapi itu anak yang hilang tidak balik-balik juga, Ustadz. Jadi dia merasa seakan-akan begini, dia ungkapkan kepada saya, sebetulnya dia kepada Allah dia ungkapannya, Tuhan, gimana sih kamu ini? Aku sudah beribadah sama kamu ini, tapi kamu belum juga memenuhi kehendakku. Sekali lagi ini dalil yang menjelaskan bahwa sabar dalam menjauhi cegaan Allah lebih utama dari sabar mematuhi perintahnya. Yang membawa kita kepada perbuatan maksiat itu ada 4. 1, nafsu kita sendiri. 2, setan, baik berbentuk jin maupun berbentuk manusia. 3, hawa nafsunya, nafsul insan, diri manusia sendiri, dorongan manusia itu. Manusia itu, kata Al-Quran, dasarnya sih terdorongnya itu untuk berbuat maksiat ketimbang untuk berbuat baik. Al-Quran mengatakan wa kanal insanu ajula. Misalnya manusia itu sih wataknya tergesa-gesa, manusia itu wataknya bakhil, manusia itu wataknya suka menggerutu. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu emang diciptakannya itu menggerutu. Jadi kecenderungan nafs dalam yang pertama itu, dirinya itu memang kecenderungannya itu untuk berbuat maksiat. Karena itu kan, untuk melatih pemimpin itu supaya berkata jujur, itu ada latihan kepemimpinan. Untuk berkata bohong tidak usah dilatih, udah jalan dengan sendirinya. Untuk hal-hal yang baik selalu memerlukan latihan-latihan, training. Tapi untuk melakukan hal yang buruk tidak diperlukan training. Misalnya kalau kita ingin menghargailah prestasi anak-anak kita, mengapresiasi prestasi mereka, itu harus ikut dulu latihan mendidik anak atau latihan mengembangkan kecerdasan anak. Tapi untuk tidak menghargai anak itu tidak usah dilatih, karena kesibukan dia jadi tidak peduli lagi sama anak itu. Banyak tingkah laku kita yang dengan sendirinya membuat anak kita itu bodoh. Misalnya menggelari mereka dengan gelaran-gelaran yang buruk. Bodoh kamu ini, masa yang gini aja nggak ngerti. Dan itu diulang-ulang sampai anak itu akhirnya yakin emang saya bodoh. Jadi ketika dia mengerti pun pelajaran, dia berusaha untuk tidak ngerti, memenuhi gelaran yang diberikan oleh ibunya atau orang tuanya, memenuhi label. Dan itu tidak dilatih. Tapi untuk berbuat baik supaya kita belajar, janganlah menggelari anak-anak dengan gelaran yang buruk. Berikanlah dorongan kepada mereka. Apapun yang mereka lakukan itu perlu latihan, perlu ikut kursus saya misalnya untuk itu. Jadi dorongan nafsu kita ini, nafsu dalam arti diri itu memang untuk berbuat buruk. Juga didorong oleh setan, didorong oleh hawa, keinginan-keinginan kita. Hawa itu ada keinginan-keinginan kita. Dalam bahasa Indonesia nafsu dan hawa itu digabung jadi hawa nafsu. Umumnya berkaitan dengan hawa nafsu juga, tapi dalam bahasa Indonesia hawa nafsu itu hanya khusus yang berkaitan dengan apa yang kita lihat dalam film-film Indonesia. Dalam bahasa Arab, hawa nafsu itu termasuk keinginan akan kekayaan, keinginan akan kemasyhuran, keinginan akan pujian orang banyak, itu semua hawa nafsu. Untuk meninggalkan larangan itu berarti kita harus melawan banyak sekali musuh. Ya tadi itu diri manusia, setan, hawa nafsu, dan keduniaan dia. Kalau untuk melakukan amal saleh, karena satu-satunya halangan kita untuk melakukan amal saleh adalah kebiasaan aja. Jadi kalau kita kebiasaannya sholatnya sedikit, itu rada sulit untuk sholat agak banyak itu. Karena kita harus melanggar kebiasaan-kebiasaan kita. Dan untuk melakukan amal saleh, memang tugas kita hanyalah membuat kebiasaan baru. Kata Imam Ali, afdalul ibadah tarkul adah. Ibadah yang paling utama ialah kamu tinggalkan kebiasaan lama kamu, bikin kebiasaan yang baru. Itu kata alasan berikutnya. Ada banyak lagi alasan lain. Fal manahi min babi hamiyatin nufus an mustahiyatiha wa ladzatiha wal hamiyatu ma qiyam da'i tanawul wa quwwatiha. Mengharukan saya itu hadis itu. Tapi ada juga sebagian ulama yang berpendapat bahwa menjalankan perintah Allah itu lebih utama dari meninggalkan larangannya. Dan dia kemukakan alasan yang sangat banyak. Tapi karena saya memihak kepada yang
mendukung meninggalkan maksiat itu lebih utama daripada memenuhi perintah Allah, saya tidak bacakan itu. Walaupun argumentasinya lebih banyak ini di sini. Salah satu di antara argumentasinya saya hanya baca satu saja. Tapi saya kira argumentasinya itu begitu bagus juga. Kata misalnya bahwa menjalankan perintah itu lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala dari menjauhi larangan. Nah, dua-duanya juga dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau bapak-bapak tertarik untuk itu, baca aja ini buku pegangan para ustadz di sini. Ada alasan saya yang tidak ada di sini bahwa mencegah maksiat itu meninggalkan kemaksiatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan lebih utama dari sabar dalam menjalankan ketaatan. Karena ketika kita meninggalkan kemaksiatan, kita membersihkan diri kita. Kita melakukan proses pensucian. Kalau gelas ini tetap kotor lalu kita isi dengan air bersih, maka air yang bersih ini akan berubah menjadi kotor. Bukan yang kotor itu berubah menjadi bersih, tapi yang bersih itu menjadi kotor. Tadi malam saya menyebutkan kisah orang Yunani dengan orang Cina itu. Dulu ada pertandingan antara mana yang paling hebat, pelukis dari Yunani atau pelukis dari Cina. Kedua-duanya dibawa kepada penguasa Islam waktu itu. Mereka dipertandingkan, diberi satu bangunan, satu dinding, ada dua kamar yang berhadapan-hadapan, satu diberikan kepada orang Yunani, satu diberikan kepada orang Cina. Orang Cina meminta seluruh warna yang ada, segala macam cat, dan mulai menghias dinding itu dengan lukisan-lukisan yang sangat indah. Orang Yunani tidak, dia meminta koas yang bagus untuk membersihkan kotoran dari dinding yang satu itu, sehingga dinding itu menjadi sangat mengkilap. Pada waktunya, seminggu kemudian, datanglah raja memeriksa itu. Dibuka pintu dari kamar orang Cina itu, dan terlihatlah di situ dinding dengan gambar-gambar yang menakjubkan. Wah, ini emang orang Cina itu hebat. Kemudian dibuka lagi dinding orang Yunani itu, dan cahaya tersemprot ke situ, masuk kepada dinding orang Yunani itu, dan menakjubkan. Seluruh gambar orang Cina di dinding itu direkam di dalam dinding yang satu itu dengan tingkat-tingkatan warna yang lebih menakjubkan karena sudah dipenuhi cahaya. Emang karena bersih, jadi dia seluruh gambar di sini ini tercermin di dalam dinding itu. Nah, kata Rumi, Jalaluddin Rumi, usahakanlah untuk membersihkan hatimu supaya cahaya ilahi kemudian merekamkan kebaikan di dalam dirimu, supaya semua sifat-sifat ilahiyah itu diserap di dalam dirimu. Itu kalau dirimu itu dibersihkan. Jadi jadilah kamu seperti orang Yunani itu. Lebih baik membersihkan. Nah, yang dipilih oleh orang Cina itu adalah beramal soleh, kan, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena menjalankan perintah Allah itu menghias diri kita. Tapi yang dijalankan oleh orang Yunani itu adalah membersihkan dirinya. Kalau ditanya mana yang lebih sulit, dua-duanya sulit. Kalau yang dibersihkan dinding sih itu gampang. Tapi kalau yang dibersihkan diri itu sulit, betul. Karena nanti kalau sudah sungguh-sungguh membersihkan diri, tahu-tahu kita merasa diri kita udah bersih dan kotor lagi itu diri. Waktu kita sudah habis dan saya ingin menjelaskan 3 derajat kesabaran dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Mungkin agak berbeda pendapatnya dengan saya. Dia bedakan bahwa pada setiap derajat itu ada yang lebih tingginya. Kata derajat yang pertama adalah sabar meninggalkan maksiat. As-sabru anil maksiat. Dia jelaskan bagaimana kita bisa bersabar meninggalkan maksiat. Ada 2 kiat agar kita bisa bersabar meninggalkan maksiat. Ada 2 manfaat dari meninggalkan maksiat. Ada 2 sebab dan ada 2 faidah dari meninggalkan maksiat. Bagaimana supaya kita bisa bersabar dalam meninggalkan maksiat? Ada 2 hal yang bisa menyebabkan kita sabar untuk tidak melakukan maksiat. Satu, kalau kita memahami betul ancaman Allah kepada setiap orang yang berbuat maksiat. Alam semesta ini diatur oleh sebuah aturan. Kalau kita berbuat buruk, keburukan itu akan balik memukul kita. Kata Al-Quran,
ma asobatkum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Apapun musibah yang menimpa kamu, itu sebetulnya karena perbuatan kamu sendiri, walaupun Allah memaafkan banyak sekali. Ada kawan saya yang orang sederhana di Bandung itu, sambil ngobrol-ngobrol, orang ini hebat juga, saya bilang, udah nyampe kepada sabar ini yang kita bicarakan. Satu saat mobilnya tabrakan, bukan tabrakan, ditabrak, dan yang nabraknya itu angkutan kota, rusak mobilnya itu. Kemudian supir angkutan kota itu datang sambil nangis-nangis, emang dia tidak bisa ganti, boro-boro bisa ganti kerusakan yang dideritanya, tapi akhirnya dia maafkan. Pulang ke rumah, istrinya marah-marah kan, harus maafkan, itu rusak, kita harus ya mungkin ini sebetulnya kita dahulu juga pernah mempergunakan uang yang kurang halal, lalu Allah mengambilnya kepada kita dengan musibah ini. Ya, dia percaya bahwa perbuatan buruk yang dia lakukan itu akan kembali kepadanya sebagai satu keburukan lagi. Ma asobatkum min musibatin fabima kasabat aidikum. Jadi kita akan sabar untuk tidak melakukan maksiat, akan sanggup menahan diri untuk tidak berbuat maksiat apabila kita percaya kepada paradigma kehidupan bahwa kalau kita berbuat buruk, keburukan itu akan balik lagi kepada kita. Wa may ya'mal su'an yujzabih, kata Al-Quran. Siapa saja yang berbuat buruk akan dibalas di dunia ini juga dari keburukannya itu, selain ada yang dibalas nanti pada hari akhirat. Yang kedua, yang bisa mendorong orang untuk menghindari kemaksiatan adalah perasaan malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malulah kalau kita menentang Dia sementara anugerahnya mengalir kepada kita setiap saat. Dan menurut penulis Manazilus Sairin, ini buku textbook tasawuf yang cukup klasik, menghindari maksiat karena takut ancaman Allah dan sabar menghindari maksiat karena malu, kalau diperbandingkan di antara keduanya, maka lebih tinggi kesabaran meninggalkan maksiat karena malu dibandingkan dengan kesabaran meninggalkan maksiat karena takut ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu derajatnya lebih tinggi. As-sabru minal maksiyah hayaan, itu lebih utama dari sabru anil maksiyah karena bimutola'atil wa'id, karena takut akan ancaman. Kemudian manfaat dari sabar menghindari maksiat itu adalah dua juga, yaitu mengekalkan iman kita dan menjaga diri kita untuk tidak mengotori diri kita dengan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibqa'an alal iman wa hadaron minal haram, mengekalkan iman kita. Karena menurut beberapa hadis, kalau seorang itu berbuat maksiat, imannya hilang. Dalam sebuah hadis yang terkenal, saya bacakan ini, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasrabul khamra hina yasrabuha wa huwa mu'min, wa la yasraqu hina yasraqu wa huwa mu'min, wa la yuntahabu nuhbatu dhata syarafin yurfa'u ilaihin nas fiha absaruhum hina yantahibuha wa huwa mu'min, fa iyyakum wa iyyakum wa taubatu ma'rudatun ba'd. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah berzinah seorang pezina sementara iman masih berada dalam hatinya. Jadi kalau seorang melakukan perzinahan, iman lepas dari dirinya. Tidaklah seorang minum khamar ketika meminumnya kecuali iman lepas dari dirinya. Kalau seorang mencuri, maka ketika dia mencuri, imannya lepas dari dirinya. Kalau seorang juga merampas kehormatan orang lain, maka ketika dia merampas kehormatan orang lain itu, iman itu lepas juga dari dirinya. Fa iyyakum wa iyyakum, kata Rasulullah, karena itu hindarilah maksiat, hindarilah oleh kalian kemaksiatan itu. Wa taubatu ma'rudatun ba'd, walaupun taubah ditawarkan kepada kamu sesudah itu. Memang setelah berbuat maksiat ada tawaran kepada kita untuk bertaubat, tapi fa iyyakum wa iyyakum, jauhilah itu. Ada seorang murid saya baca buku saya yang di situ ada hadis, dia ketemukan hadis ini, tapi dalam buku yang sama dia menemukan ada hadis yang lain.
seorang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkinkah seorang mukmin itu penakut? Mungkin saja, kata Rasulullah. Seorang mukmin itu mungkin saja menjadi penakut. Lalu disebutkan ada beberapa hal yang lain selain penakut. Mungkinkah seorang mukmin itu bakhil? Kata Rasulullah, tidak mungkin. Karena kalau kebahilan masuk ke dalam hati, keimanan keluar dari hati itu. Jadi tidak mungkin keimanan berkumpul bersama dengan kebahilan. Karena begitu orang bakhil, imannya hilang. Padahal bakhil itu bukan kemaksiatan yang momenter ya, bukan kemaksiatan yang sekali datang lalu tiada ya. Bakhil itu kan bisa menetap itu. Kalau orang minum khamar kan hanya beberapa menit minum khamar gitu, atau mungkin beberapa jam. Tapi kalau orang itu bakhil, bakhilnya menetap. Maka selama bakhil menetap, selama itu iman keluar dari dirinya. Makanya di dalam hadis Nabi kan disebutkan, kalau kita menemukan di dalam hadis itu yang awalnya begini nih, la yu'minu, tidak beriman. Kita kumpulkan hadis-hadis yang dimulai dengan kata la yu'minu, tidak beriman. Saya bacakan sebagian. La yu'minu ahadukum man bata syub'anan wa jaruhu ja'iun bijambih. Tidak beriman kamu kalau kamu tidur kenyang sementara tetangga kamu kelaparan di samping kamu. Tidak beriman salah seorang di antara kamu yang mengganggu tetangganya dengan lidahnya. La yu'minu itu artinya tidak beriman atau kafir. Kita biasanya mengkafirkan orang karena beda paham dengan kita. Hati-hati itu Pak Jalal itu kalau ngaji di situ, dia kafir itu. Beda imannya dengan kita, beda akidahnya dengan kita. Itu kalau kita. Kalau Rasulullah tidak. Rasulullah mendefinisikan seorang itu tidak beriman dari maksiat yang dia lakukan, dari perbuatan buruk yang dia lakukan. Jadi karena itu kita menghindari kemaksiatan untuk memelihara iman kita, wa hadaron anil haram, dan membersihkan diri kita dari perbuatan yang haram. Itu untuk sabar menghindari maksiat. Yang kedua, sabar melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar untuk mentaati Allah itu dilakukan dalam dua hal. Satu, menjadikan ketaatan itu kebiasaan. Untuk apa kita harus sabar dalam mentaati Allah itu? Kita harus bersabar, satu, untuk mendawamkan ketaatan itu, untuk membiasakan ketaatan itu. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, afdalul a'mal adwamuha wa in qalla. Amal yang paling baik itu ialah yang paling didawamkan walaupun sedikit. Jadi amal yang paling bagus itu adalah amal yang kita biasakan, kita lakukan terus menerus walaupun sedikit. Jadi kalau ditanya mana yang lebih bagus, salat 100 rakaat sekali aja pada nisfu Sa'ban, dengan salat 2 rakaat setiap sebelum tidur yang dilakukan terus menerus, itu lebih utama salat yang dilakukan secara dawam walaupun sedikit. Afdolul a'mal adwamuha wa in qalla. Mana yang lebih utama, baca doa panjang-panjang tapi pada waktu haji saja ketika berada di Arafah, atau mendawamkan doa yang satu terus menerus walaupun sedikit? Seperti doa kita di sini, sedikit-sedikit tapi diamalkan, didawamkan setiap minggu, paling tidak seminggu sekali. Yang kedua, kesabaran untuk mentaati Allah itu diperlukan untuk menjaga keikhlasan dalam menjalankan ketaatan itu, dengan mengikhlaskan amal kita. Dan yang ketiga, biwabi tahsiniha ilman, menyesuaikan ibadah-ibadah kita berdasarkan ilmu yang kita pelajari. Karena rusaknya kata ibadah-ibadah kita, amal-amal kita, ketaatan kita itu karena dua hal. Satu, tidak ikhlas, dan kedua, tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk mengetahui tuntunan Allah dan Rasulnya diperlukan ilmu, dan untuk mencari ilmunya diperlukan kesabaran. Menjalankan ibadah sesuai dengan tuntunan ilmu itu memerlukan kesabaran. Dan terakhir ini,
sabar menanggung bala, sabar menerima musibah. Ada 3 hal yang bisa mendorong kita untuk bisa bersabar menanggung bala. Jadi kalau ada yang tanya, gimana Ustadz supaya saya bisa sabar menanggung musibah yang saya derita ini? Ada 3. 1, kita harus memperhatikan besarnya pahala kepada orang yang sabar dalam menanggung ujian atau cobaan. Pahala karena kesabaran menanggung musibah itu lebih besar dari pahala karena kesabaran menjalankan ibadah. Karena ibadah kita itu kan seringkali rusak dengan macam-macam hal. Sudah tidak sesuai dengan ilmu, sudah tidak, kurang keikhlasannya. Kalau sholat malah kurang kehusuannya. Jadi pahala sholat itu berkurang banyak. Tapi pahala orang yang sabar dalam menanggung musibah itu dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab, kata Al-Qur'an. Orang yang sabar seperti itu diberikan pahala tanpa perhitungan. Tidak ada hitungannya untuk pahala orang yang menanggung musibat itu. Saya pernah mengatakan bahwa banyak orang nanti di alam barzah yang menyesal karena ketika berada di alam dunia pernah berdoa agar Allah menghilangkan musibahnya. Kemudian Allah memenuhi doanya. Dia menyesal kenapa dulu itu ngedoa seperti itu. Setelah dia saksikan betapa besarnya pahala yang dia saksikan karena kesabaran menanggung musibah itu. Yang kedua, kita bisa bersabar menanggung musibah karena kita tahu bahwa di ujung musibah itu ada kebaikan yang disediakan kepada kita, bahwa akan ada kebahagiaan karena kita lepas dari musibah itu. Jadi menunggu lepasnya kita dari musibah, mengenang bahwa satu saat kita akan dilepaskan dari musibah itu. Dari pagi ada yang tanya kepada saya di Radio Ramako. Dia bertanya tentang kisah yang saya ceritakan tentang seorang ulama yang bekerja keras, berdakwah di kampung-kampung yang sepi, menemui orang-orang miskin. Kadang-kadang dalam dakwah dia bagi-bagikan duit untuk kasih makan sama orang-orang yang didakwahinya itu. Tidak seperti saya, di tempat dakwah itu saya ngambil duit. Dia bagi-bagikan duit itu di tempat itu. Karena dia kerja keras, kadang-kadang memberikan ceramahnya itu malam hari, malam di kampung-kampung. Tubuhnya makin lama makin rapuh, dan akhirnya dia meninggal dunia lah. Dan kita merasa kehilangan betul, kehilangan seorang ulama yang berdiri bersama orang kecil tengah-tengah kampung. Dia banyak sekali menderita ujian, tapi saya pikir ulama itu dapat bersabar menanggung segala bencana, segala ujian itu karena dia menunggu ketika dia kembali beristirahat dalam pangkuan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin, kata Rasulullah, adalah orang yang melelahkan dirinya. At'aba nafsahu liyastariha ghairuhu. Dia lelahkan dirinya supaya orang lain hidup tenang karenanya. Dia bikin dirinya susah supaya orang lain bahagia karena kedatangannya. Dia seperti lilin kecil yang membakar dirinya supaya dia bisa menerangi orang-orang di sekitarnya. Jadi lilin kecil ini jadi sebuah ungkapan yang sangat indah. Yang ketiga, bisa mendorong kita untuk sabar menanggung bencana itu, yaitu wa tahwinil baliyah bi'addi ayadil minan wa bidzikri sawalifin ni'am. Ada 4 ya. 1, mengingat anugerah Allah kepada kita selama ini. Sebetulnya kalau kita perhatikan, di samping musibah yang kita derita, selalu Allah itu menaburkan banyak anugerahnya kepada kita. Sayangnya bahwa yang kita perhatikan musibatnya itu saja dan melupakan anugerah Allah yang lain. Kita marah ke sana kemari, semua dipukul hanya karena satu gigi kita yang sakit. Kita melupakan bahwa puluhan gigi kita yang lain masih sehat. Tapi perhatian kita memang selalu tercurah kepada musibat dan melupakan anugerah Allah yang lain. Ketika seorang bapak kehilangan pekerjaannya, dia menderita luar biasa. Padahal hanya pekerjaannya yang hilang, tubuhnya masih sehat, istrinya belum hilang, malah makin berkhidmat kepada dia, anak-anaknya juga tidak hilang, dan harta di rumahnya masih ada. Hanya karena di PHK saja dia menderita.
dia mencurahkan perhatian kepada 1% yang wrong in your life dan melupakan 99% yang right in your life. Itu kata Dale Carnegie katanya. Salah satu resep kita supaya bahagia, kata Dale Carnegie, ialah don't concentrate on the wrong itu. Karena itu hanya 1% aja dari kehidupan Anda. 99% kehidupan Anda itu oke-oke aja. Tapi anehnya kita memperhatikan yang tidak oke-nya saja itu. Sama seperti ibu-ibu ketika kecewa sama suaminya. Yang diingat itu ialah handphone suaminya kepergok menyimpan nama tertentu yang dihubungi terus-menerus. Dan ketika telepon yang sama dihubungi, ternyata seorang perempuan. Itu hanya karena satu itu saja, hancurlah seluruh penghormatan kepada suaminya. Semua kata-kata yang buruk yang ada di dalam kamus dicurahkan semua kepada suami itu. Dan lupalah kepada seluruh kebaikan yang dilakukan suami itu, macam-macam. Dan itu jauh lebih banyak. Karena itu salah satu cara untuk meringankan musibah, itu cara yang ketiga, ialah mengenang banyak anugerah Allah, menghitung anugerah Allah kepada kita. Sebetulnya yang pertama itu menghitung nikmat Allah kepada kita, dan yang kedua pada waktu sekarang, dan yang kedua adalah mengenang anugerah-anugerah Allah kepada kita sebelumnya. Dan terima kasih atas kesabaran mendengarkan ceramah saya yang kepanjangan hari ini ya. Kesabaran itu utama, itu sabar mendengarkan pembicaraan saya ini itu utama. Tapi lebih utama lagi dapat bersabar untuk tidak ngobrol dan mengganggu acara ini. Oh, itu lebih utama lagi. Dan kedua keutamaan itu dilakukan oleh ibu-ibu dan bapak-bapak sekarang ini. Silakan. Terima kasih Ustadz. Saya sederhana aja pertanyaannya. Kalau tentang sabar terhadap musibah, apa bedanya misalnya kita pasrah, ya udah karena emang udah nggak ada pilihan lagi, ya mau nggak mau ya terima, itu apa bisa dibilang sabar juga gitu? Karena memang ya mau nggak mau harus jalani. Apa harus kita menikmati dulu musibah itu sebagai kenikmatan sehingga tidak ada keluh kesah, itu baru dibilang sabar? Atau ya emang udah pasrah, nggak ada lagi pilihan, ya udah mau nggak mau dijalani, nah itu apa sabar juga gitu? Terima kasih. Salah satu definisi sabar adalah al-fana'u fil balwa bila zuhurin wala shikwa. Yang disebut sabar itu ialah menenggelamkan diri kita di dalam ujian itu tanpa menggerutu atau berkeluh kesah. Jadi ukurannya tanpa berkeluh kesah. Dan itu baru kita sebut menerima ujian itu, menerima musibah itu. Kalau menerima musibah itu sambil tetap berkeluh kesah, malah sambil tetap bertanya, apakah Ustadz kalau kita menerima bencana kita tidak berkeluh kesah, itu sudah termasuk sabar? Itu sudah nyebut keluh kesah aja udah keluh kesah. Kesabaran yang sebenarnya ialah ketika kita menanggung penderitaan itu. Ya ada peribahasa Prancis tuh, merajut penderitaan itu sendirian, tidak mengeluhkannya kepada orang lain, tidak menggerutu, kemudian kita tidak menyalahkan pihak siapapun. Kita menerima itu sebagai rencana ilahi yang agung, yang udah dipersiapkan kepada kita untuk tujuan-tujuan yang tidak kita ketahui. Di depan Rabi'ah Al-Adawiyah ada seorang ulama menceritakan tentang kejelekannya dunia ini, tentang buruknya dunia ini. Kata Rabi'ah, kamu sebetulnya masih pecinta dunia. Karena kalau seseorang mencintai sesuatu, sesuatu itu akan jadi bahan pembicaraan dia terus-menerus. Dan dari tadi kamu membicarakan kejelekan dunia, itu pertanda bahwa hatimu sebetulnya masih terikat kepada dunia, kata Rabi'ah. Sabar menerima musibat ialah menghentikan untuk terus-menerus membicarakan musibat itu di mana-mana. Tapi ada keluhan yang diperbolehkan dan tidak merusak kesabaran. Bahkan dianjurkan, yaitu berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dianjurkan. Ada diajarkan dalam Al-Qur'an. Asku bathi wa huzni ilallah. Aku adukan segala derita dan kepedihan hatiku kepada Allah. Itu dilakukan oleh Nabi Yakub alaihi salam ketika Yusuf, anak yang dicintainya, hilang dari sisinya. Setiap hari ia menangis ketika beribadah kepada Allah sampai matanya menjadi buta. Dia mengadu itu, mengeluh, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga yang diharamkan itu berkeluh kesah kepada Allah itu.
dengan haram yang sangat besar, yaitu mengadukan Allah, mengkomplain Allah, menyalah-nyalahkan Allah gitu. Kenapa sih Tuhan? Cuma saya saja ini yang diberi penyakit itu terus-menerus. Coba dong yang lain juga dikasih. Jadi ada kan orang, kenapa ini hanya saya saja yang menderita seperti ini? Why I? Gitu. Ya, mengapa saya ini? Itu sebetulnya mengeluhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau dia mengeluhkan Allah itu, mengadukan Allah itu kepada makhluknya. Mana ya Tuhan itu? Udah lama saya beribadat, itu musibah saya tidak selesai-selesai juga. Dia adukan Tuhan kepada makhluknya. Itu kalau dalam bahasa Jerman, sekali lagi, itu boga cedok pisan. Ya. Boga cedok itu rada susah. Ya, keterlaluan itu, kurang ajar benar itu. Dia adukan Khalik kepada makhluknya, padahal ubun-ubunnya ada di tangan Al-Khalik itu. Silakan, lagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik sekali mendengar ceramah dari Bapak yang dengan ilustrasi-ilustrasi yang sangat enak didengar. Saya ada dua pertanyaan, Pak. Pertama, saya ingin mengetahui apakah di dalam kita menghadapi anak gitu, mungkin itu termasuk sabar atau apa ya Pak? Dalam hal-hal yang kecil aja, misalnya kita lagi ngajarin anak gitu, terus kita emosi, terus marah. Sepertinya yang diceritakan di sini itu musibah yang besar-besar saja gitu. Kemudian saya ingin menanyakan bahwa musibah yang menimpa kita adalah karena perbuatan kita sendiri. Saya ingin mengetahui, bisa dibedakan mungkin mana yang musibah, mana yang cobaan atau ujian, mungkin juga mana yang takdir gitu Pak, sehingga kita menyadari apakah itu karena perbuatan kita, apakah memang ketentuan dari Allah. Kemudian yang terakhir, kenapa seringkali seperti ada perlawanan di dalam agama ini? Mungkin saya nggak tahu ini protes atau apa ya Pak. Seringkali bahwa sholat itu mencegah kita dari berbuat mungkar. Kemudian ada lagi saya pernah mendengar bahwa taubat itu Allah lebih menyukai orang-orang yang taubat. Tapi tadi di satu sisi dikatakan bahwa hindarilah maksiat walaupun ada tawaran taubat sesudah itu gitu Pak. Sepertinya selalu ada pertentangan itu. Mungkin saya mohon penjelasan dari Bapak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran disebutkan ada perintahkanlah anak-anakmu untuk melakukan sholat dan bersabarlah kamu ketika memerintahkan itu. Jadi di situ ada perintah untuk bersabar ketika kita mendidik anak. Bukan saja mengajarkan sholat, tapi juga perbuatan-perbuatan lainnya. Mendidik disiplin itu memerlukan kesabaran yang luar biasa. Malah menurut saya, sekarang mungkin apa ini ada pertentangan dengan sebelumnya. Kalau kita mengajarkan kebaikan ya, memang kita perlukan kesabaran yang luar biasa. Dan kita akan diuji dalam kesabaran mengajarkan itu. Dan yang kita maksud dengan kesabaran itu adalah keteguhan hati kita untuk terus-menerus mengajarkan itu. Walaupun seperti tampak tidak ada hasilnya, kita dituntut. Dan kalau kita melihat tidak ada hasilnya, dan kita tidak boleh mengatakan, wah ini udah tidak bisa diperbaiki lah, udah tidak bisa diajari. Kalau kita udah mengatakan begitu, kita udah putus asa. Dan itu berarti kesabaran kita udah berakhir. Nah, ada yang tanya kan, Ustadz apakah sabar itu ada batasnya? Ada, yaitu ketika berakhir, dia tidak sabar lagi ya. Artinya dia sudah tidak melakukan kesabaran lagi. Tapi kita dianjurkan bersabar itu tanpa batas. Tidak boleh kehilangan harapan. Karena Allah itu menguji kita untuk menguji sifat ketergesaan kita itu. Ketergesaan itu maksudnya kita ingin segera melihat hasilnya kalau mendidik anak itu. Itu Tuhan uji ini apa kita tahan gitu. Untuk terus, karena kalau kemudian ada hasilnya, terhentilah proses pendidikan kita dan kita tidak beramal soleh lagi. Saya ingat dulu itu di waktu saya jadi mahasiswa, kesenangan saya berdebat dengan orang-orang yang beragama lain lah, agama Kristen terutama. Satu saya berdebat dengan seorang biarawati.
yang sudah pakai jilbab. Sebelum kita musim pakai jilbab, dia sudah pakai jilbab. Saya ajak dia berdebat. Waktu itu di zaman saya mahasiswa belum banyak orang pakai berjilbab kecuali biarawati itu, suster itu. Saya debat sama dia, lalu ada 2 orang lagi, saya sebut saja namanya, satu Situmorang ya, satu lagi Sukatendel. Kedua-duanya orang Batak dan yang satu Katolik, yang satu Protestan. Saya emang pekerjaan saya berdebat dengan mereka. Mereka tetap membangkang itu. Kadang-kadang marah-marah, emosi, sampai kawan saya, udah nggak ada gunanya itu, apaan itu, hanya menambah permusuhan aja. Nggak, saya bilang, saya terusin aja itu. Ada kenikmatan tersendiri itu, malah menderita seperti itu. Lalu setelah itu berpisah, dan mereka tampaknya tidak ada hasilnya emang dakwah saya itu. Saya berpisah, kira-kira kalau dalam film horor itu 10 years later gitu, titik. 10 tahun kemudian ke rumah saya itu datang seorang laki-laki pakai peci. Dia memperkenalkan, lupa saya Situmorang. Oh, itu Situmorang yang dulu itu, yang berdebat sama saya. Dia cerita bahwa waktu itu masih ada lapangan banteng itu. Katanya dia masuk Islam di lapangan banteng itu. Dia masuk Islam. Dan masuk Islamnya juga mungkin langsung ikut aliran tarekat, sehingga dia tidak pernah melepaskan pecinya. Saya udah tidak pernah berpeci sejak saat itu juga. Kemudian waktu itu saya berpikir ternyata ini ada gunanya juga itu, tapi akhirnya gunanya itu di ujungnya. Boleh jadi ada sumbangan benih yang saya tanamkan di situ itu, yang terjadi kemudian. Setelah itu juga saya lihat sekian tahun kemudian itu biarawati itu sudah melepaskan kerudungnya. Jadi sudah menjadi orang Kristen biasa saja lah mungkin. Dia sudah meninggalkan ordonya. Mungkin juga karena benih keraguan-raguan yang saya masukkan ke situ. Lalu yang satu itu sekian tahun kemudian meninggal dunia memang, tanpa saya ketahui apakah dia masuk Islam atau tidak. Dia sekarang sudah almarhum. Tapi pelajaran itu mengajarkan kepada saya bahwa kita tidak boleh berputus asa ketika kita melihat pada waktu itu belum ada hasilnya. Benih apapun yang kita tanamkan itu tumbuh tanpa kita ketahui. Dan kita jangan bermata miopis. Jadi hanya melihat kepada yang dekat saja, miopisnya kayak saya itu. Jadi kita harus berpikir jauh ke depan. Begitu pula untuk anak-anak itu. Walaupun mungkin sementara ini kelihatan tidak ada hasilnya, kita harus bersabar, dan sabar itu ditunjukkan ya jangan marah-marah, jangan tersinggung. Dan apa hak kita untuk membuat anak itu harus patuh sama kita? Dia kan makhluk yang lain, hanya Tuhan itu yang mengendalikan perilakunya. Kita ini seringkali marah-marah karena perilaku anak itu tidak seperti yang kita harapkan, tidak seperti yang kita inginkan. Dan kita menuntut agar anak kita itu harus persis seperti kita. Padahal kata Khalil Gibran, anak kita itu adalah anak panah yang diluncurkan ke masa depan kita. Jangan paksakan kehendak kita kepada mereka, karena mereka diciptakan bukan untuk zaman seperti zaman kita. Tetapi untuk agama, tidak usah diikuti itu nasihat Khalil Gibran. Tidak usah diikuti, agama harus dipaksakan karena masa depan dia juga bergantung kepada agama yang dia anut. Kemudian apa, ada perbedaan cobaan, musibat, takdir ya. Ada ya, perbedaan kata saja. Yang satu cobaan, kedua musibah, yang ketiga takdir. Tapi sebetulnya 3 hal itu menunjukkan hal yang sama, hanya karena perspektif yang berbeda. 3 hal itu sebetulnya hal yang sama, hanya konteksnya itu berbeda, hanya karena titik pandang kita berbeda. Seperti ibu-ibu itu bisa saya sebut murid saya, bisa saya sebut juga rekan saya, bisa saya sebut juga guru saya mungkin. Tergantung konteks ketika saya berhubungan dengan ibu-ibu atau bapak-bapak. Ketika saya belajar dari ibu-ibu dan bapak-bapak, ibu-ibu dan bapak itu menjadi guru. Ketika bapak dan ibu belajar kepada saya, ibu dan bapak menjadi murid. Nah, seperti itu juga musibah. Kita sebut itu cobaan kalau kita memandang apa yang terjadi kepada kita ini sebagai ujian yang diberikan Allah kepada kita. Bahwa hidup kita ini memang diciptakan untuk menanggung seluruh ujian Allah itu.
Kata Al-Quran, walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin. Kami akan selalu menguji kamu sampai kami tahu siapa di antara kamu yang betul-betul sabar dan siapa di antara kamu yang betul-betul mujahid, yang bersungguh-sungguh menjalankan agama ini. Kita kata di dalam Islam kita harus memandang hidup itu dalam beberapa pandangan. Satu, kita harus memandang hidup ini sebagai dagang. Hidup ini adalah sebuah bisnis, tapi berdagang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menjadikan kehidupan ini sebagai perdagangan kita yang menghasilkan untung ketika kita kembali kepada Allah. Al-Quran menyebutkan itu. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Yang kedua, hidup ini harus kita anggap sebagai sekumpulan cobaan dan ujian. Sepanjang hidup kita tidak henti-hentinya diujian. Jadi kalau kita mendapat satu kejadian yang menyakitkan hati kita atau yang membuat kita gelisah, kita bisa lihat itu sebagai bagian dari seluruh cobaan Allah. Walaupun cobaan itu tidak seluruhnya tidak mengenakan. Kadang-kadang Tuhan mencobai kita, menguji kita dengan kesenangan. Kata Umar bin Khattab, waktu dia jadi khalifah, kekayaan mengalir dari seluruh dunia ini. Sampai orang-orang Arab yang tadinya gembala-gembala unta, sekarang membangun rumah yang tinggi-tinggi. Mereka menjadi makmur. Lalu Umar bin Khattab berkata, bulina bidorro fasobarna, wa bulina bisarra falam nasbir. Dahulu kita diuji Tuhan dengan penderitaan di zaman Nabi, kita bisa bersabar. Sekarang kita diuji dengan kesenangan, kita tidak bisa bersabar. Jadi ujian atau cobaan itu bisa berbentuk musibah, itu hal yang tidak menyenangkan, bisa juga berbentuk hal yang menyenangkan. Kita bisa diuji dengan kekayaan, kita bisa diuji dengan kemakmuran, kita bisa diuji dengan pangkat, kita bisa diuji dengan kedudukan. Malah kata Umar bin Khattab, lebih sering kita gagal diuji dengan kesenangan daripada diuji dengan penderitaan. Kawan saya sama mahasiswa dulu itu ada yang kerja itu tidur di masjid aja karena dia tidak bisa bayar kontrakan. Akhirnya dia jadi aktivis masjid Unpad. Setelah itu dia jadi orang sekarang ini. Jadi orang terkenal lah, pembesar, duitnya banyak. Dan saya dengar kalau dulu sih karena dia di masjid tentu kerjanya sholat aja ya. Malam hari dia salat malam. Sekarang setelah dia kaya raya saya dengar dia sering menghadiri bar, macam-macam lah. Sebetulnya menghadiri bar tidak otomatis maksiat kan. Saya harus cari lagi yang lain lah. Tapi pokoknya dia mungkin sudah boleh jadi udah meninggalkan salat malam lagi. Dia tidak tahan diuji dengan kemakmuran. Dia tahan diuji dalam penderitaan. Di daerah-daerah itu banyak sekali ustadz-ustadz juga di pusat. Ustadz-ustadz yang belakangan ini tiba-tiba jadi makmur karena jadi anggota dewan lah. Baik DPR maupun DPRD. Tiba-tiba anggota tetangganya pada heran, ustadz kita ini udah berubah perilakunya karena kemakmuran yang datangnya tiba-tiba. Itu gejala sindrom Novorish ya, sindrom OKB ya. Sindrom OKB itu ialah tidak sabar ketika diuji dengan kemakmuran. Jadi sekali lagi kata ujian atau cobaan itu sama, bisa dia berbentuk musibat. Nah, lalu masuklah kita kepada musibat. Musibat itu sesuatu disebut musibat karena menimpa kita dan menyakiti hati kita, membuat kita tidak suka. Kita tidak menyebut kemakmuran sebagai musibat. Aduh, saya dapat musibat ini, diangkat jadi anggota dewan dalam paruh waktu ini. Ada juga yang bukan gitu, tapi itu pura-pura aja. Musibat inilah saya dapat amanah ini, berat sebetulnya ini, kalau bukan karena kepercayaan umat, saya sebetulnya tidak mau menerima itu. Ya, gitu. Ya, itu musibat. Ya. Lalu satu lagi apa tuh Bu? Takdir. Ujian semua. Musibat-musibat itu adalah ketentuan Allah. Kalau kita melihat siapa yang menurunkan musibat itu, maka kita bicara tentang takdir. Ujian itu dalam bentuk apapun adalah takdir yang sudah Allah rencanakan bagi kita. Sudah menjadi ketentuan yang diberikan kepada kita. Kemudian yang terakhir Bu, apa Bu? Pertentangan ya. Ada pertentangan di antara konsep kita satu saat dilarang untuk berbuat maksiat, jauhilah ini berbuat maksiat. Pada saat yang sama juga kita disuruh bertaubat, walaupun taubat ditawarkan.
Kalau boleh sekali lagi Bu, itu pertanyaannya saya juga tidak begitu paham. Insya Allah kalau pertanyaannya itu bisa saya pahami, mungkin pertanyaannya itu sudah sekaligus jawaban. Jadi saya tidak perlu menjawab lagi. Ya silakan Bu. Maksudnya seringkali di dalam Islam atau di dalam agama kita gitu ya Pak, seperti tadi kan dikatakan orang lebih baik akhlaknya buruk tapi dia sholat, akhlaknya baik tapi tidak sholat. Kemudian padahal sholat itu kan mencegah orang berbuat mungkar. Kemudian tadi yang mengenai taubat itu tadi ada Bapak menerangkan bahwa karena itu hindarilah maksiat walaupun ada tawaran taubat sesudah itu. Kemudian ada lagi saya pernah mendengar bahwa Allah lebih menyukai orang yang taubat gitu Pak. Di sini sepertinya ada pertentangan gitu. Supaya taubat kan harus melakukan maksiat gitu ya. Padahal di situ disebutkan bahwa kita dilarang untuk berbuat maksiat. Saya membicarakan itu dulu saja. Memang kita dilarang untuk berbuat maksiat, tapi kita punya kecenderungan untuk melakukan kemaksiatan. Dan Allah tahu bahwa kita ini lemah, kita ini mudah tergelincir. Karena itu taubat ditawarkan kepada kita. Semua manusia itu pernah jatuh di dalam kesalahan. Tapi sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat. Jadi makna dari hadis itu bukan artinya kita dianjurkan berbuatlah maksiat karena Allah mencintai orang yang taubat. Karena kalau kita tidak melakukan maksiat, kita tidak akan bertaubat. Secara linguistik mungkin dalam bentuk kata-kata kita bisa mengatakan itu. Bahwa kita bisa bertaubat kalau kita melakukan maksiat. Tapi dalam kenyataannya kita semua ini pernah jatuh di dalam kemaksiatan. Karena itu janganlah menambah lagi, udah kita maksiat supaya kita bertaubat. Maksiat yang tidak kita lakukan dengan rencana saja itu udah terlalu banyak untuk ditobati. Apalagi kalau harus menambah dengan taubat yang baru untuk maksiat yang kita rencanakan. Malah kata maksiat yang kita rencanakan itu boleh jadi tidak bisa ditobati itu. Karena sengaja ya. Kemudian mengenai yang tadi itu pertentangan orang salat, ya betul. Pertentangan itu terjadi Bu karena kita ini punya, kata para psikolog, kita ini semua adalah psikolog. Kita semua ini ahli ilmu jiwa, kita semua itu. Kadang-kadang kita suka psychologizing orang-orang di sekitar kita. Kita punya teori-teori kepribadian tentang orang-orang di sekitar kita itu. Para psikolog menyebutnya implicit personality theory. Kita punya teori kepribadian tentang orang itu. Misalnya, teori kita ini satu paket. Kalau orang itu salat, pastilah akhlaknya itu baik. Itu dalam teori kita. Ternyata teori kita itu tidak benar. Dalam kenyataan, kita sering menemukan orang salat tapi kelakuannya tidak baik. Itu yang harus dirubah sebetulnya bukan Al-Quran atau hadis-hadis Nabi. Yang harus dirubah adalah teori kita. Janganlah kita beranggapan bahwa kalau orang itu udah sholat, udah rajin ngaji, itu dengan sendirinya seluruh akhlaknya itu akan menjadi baik. Diperlukan training berikutnya untuk membaikkan akhlaknya. Jadi ada cerita Aidit, tokoh komunis itu, di dalam sidang mereka menentang habis-habisan lawannya, Panacir ini khususnya, tapi di luar sidang Aidit itu sangat menghormati Panacir, suka membantu. Nah itu bingung orang itu, kok bisa begitu ya? Itu karena dia punya teori kalau dia komunis pastilah dia ini tidak bertuhan, dan kalau dia tidak bertuhan pastilah dia juga tidak bermoral. Orang komunis itu katanya menghalalkan segala cara, haddul khailah demi middle, itu teori orang komunis. Itu sebetulnya bukan teori orang komunis, itu teori bapak-bapak dan ibu-ibu. Tidak dengan sendirinya orang komunis itu jadi jahat. Komunis itu hanya sebuah ideologi, hanya satu bagian dari kehidupannya, dan tidak berangkai dengan hal-hal yang lainnya. Sekarang ini belakangan saya juga banyak mengubah teori saya tentang kepribadian orang. Misalnya bahwa kalau orang itu salatnya khusyuk dan rajin betul memelihara waktu, pastilah dia jujur di dalam berdagang. Itu saya ubah sekarang. Berhati-hatilah kepada orang yang kelihatannya memelihara waktu sholat dengan sangat setia. Itu biasanya tidak jujur dalam berdagang. Itu karena pengalaman hidup saya. Dan saya ingin mengakhiri ini, boleh jadi menyimpulkan kontradiksi-kontradiksi itu. Ketika anak saya terlibat sekarang dalam bisnis, saya memberikan nasihat. Saya bilang, ada 3 nasihat saya. Atau bukan 3 nasihat. Ada 3 orang yang sebaiknya Anda menghindari berbisnis dengan mereka. Yang pertama,
para aktivis Islam. Janganlah berdagang dengan mereka. Itu Mizan dulu hampir bangkrut karena distribusi bukunya disalurkan lewat aktivis masjid. Uangnya tidak kembali itu, kebanyakan tidak kembali. Jadi janganlah kamu dagang sama aktivis Islam. Itu larangan saya ini dilanggar oleh anak saya itu. Waktu menjual dulu buku Sahifah saja dia salurkan kepada para aktivis Islam dan kebanyakan tidak kembali. Yang kedua, janganlah berdagang dengan para ustadz. Nah, itu lebih-lebih lagi ya. Tidak boleh berdagang dengan para ustadz, bisa bangkrut. Termasuk saya bilang kamu tidak boleh dagang sama aku, bisa bangkrut. Dan saya juga tidak mau dagang sama kamu karena kamu ustadz. Kemudian yang ketiga ini tidak akan saya sebutkan ya, biar untuk lain kali. Jadi kita cukup sekian. Tapi sekali lagi teori dagang itu dirumuskan dari implicit personality theory, dari pengalaman kita. Kita akhiri sekarang ini. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Hasbi Rabbi Jalla Allah, ma fi qalbi illa Allah. Ala al-hadi sallallahu, la ilaha illallah. Kafi bi'izzan an akuna laka abdan, wa kafa bi fakhran an takuna li rabban. Hasbi Rabbi Jalla Allah, ma fi qalbi illa Allah. Ala al-hadi sallallahu, la ilaha illallah. Kafa bi'izzan an akuna laka abdan, wa kafa bi fakhran an takuna li rabban. Hasbi Rabbi Jalla Allah, ma fi qalbi illa Allah. Ala al-hadi sallallahu, la ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.